Kisah ini berlatar di kota Pretoria, ibu kota Afrika Selatan pada tahun 1973, di mana kita diperkenalkan dengan dua aktivis yang berjuang demi persamaan hak dan kesetaraan ras. Mereka adalah Jenkins dan Stephen, dua sahabat yang bertekad menyuarakan keyakinan mereka meskipun harus menghadapi resiko besar. Untuk menyebarkan pesan tersebut, mereka membagikan selebaran secara diam-diam, sebuah tindakan yang saat itu dianggap melanggar hukum. Tidak membutuhkan waktu lama, aksi mereka terendus polisi dan keduanya pun ditangkap. Sebelum Jenkins benar-benar dijebloskan ke penjara, kekasihnya yang berasal dari Afrika datang membawa sejumlah uang sesuai permintaannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Jenkins berpura-pura meminta izin ke toilet agar bisa menyembunyikan uang tersebut. Uang itu dimasukkannya ke dalam tabung bekas cerutu, lalu disimpan kembali di tempat yang sangat tidak mencurigakan, yang mungkin kalian sudah bisa menebaknya. Seperti yang sudah mereka perkirakan, Jenkins dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sementara Stephen mendapat hukuman 8 tahun karena dianggap ikut membantu aksi tersebut. Setelah vonis dijatuhkan, keduanya dikirim ke sebuah penjara khusus tahanan politik di Pretoria. Tempat itu dihuni oleh orang-orang yang dicap sebagai pengkhianat karena berani menentang kebijakan pemerintah. Setibanya di sana, Jenkins dan Stephen langsung disambut oleh kepala penjara yang ingin melihat sendiri dua pria yang dianggap telah mengkhianati bangsanya. Padahal semua yang mereka lakukan bukan karena paksaan siapapun, melainkan pilihan yang lahir dari keyakinan mereka sendiri. Mereka hanya ingin membela nilai-nilai kemanusiaan karena percaya bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki derajat yang sama. Tidak lama kemudian, Jenkins mulai mengamati kondisi di dalam penjara. Ia menyadari bahwa bangunan itu memiliki sistem keamanan yang sangat ketat dengan lapisan pintu yang berurutan, mulai dari pintu otomatis hingga pintu-pintu besi di hampir setiap ruangan. Sementara itu, setiap jeruji baja hanya bisa dibuka menggunakan kunci konvensional, sebuah detail yang tanpa disadari mulai menarik perhatian Jenkins. Keesokan harinya saat sarapan, Jenkins berkenalan dengan seorang narapidana bernama Dennis, yang juga merupakan aktivis dan dipenjara karena menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan ramah, Dennis mengajak Jenkins dan Stephen berkeliling penjara sambil menjelaskan betapa mustahilnya tempat itu untuk meloloskan diri. Menurutnya selalu ada penjaga bersenjata di menara yang mengawasi area penjara tanpa henti. Pada siang hari, setiap sudut diawasi petugas, sedangkan pada malam hingga fajar, lampu sorot menyapu setiap inci halaman penjara. Belum lagi pagar kawat berduri yang siap merobek siapapun yang mencoba memanjat, serta seluruh pintu masuk dan keluar yang memiliki sistem keamanan tersendiri. Masing-masing pintu itu bahkan menggunakan kunci yang berbeda dan sangat sulit untuk diduplikasi. Di akhir perjalanan itu, Dennis menegaskan bahwa usaha kabur hanya akan sia-sia jika memang itu yang sedang dipikirkan Jenkins dan Stephen. Baginya penjara ini adalah ujian bagi hati nurani, karena itu ia memilih bersabar sambil tetap memegang teguh visi dan misi kemanusiaannya. Tak lama setelah Dennis pergi, muncul seorang napi berambut gondrong bernama Leonard, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Leo. Ia mengatakan bahwa Dennis terlalu penakut. Berbeda dengan Dennis, Leo masih optimis bahwa suatu hari mereka bisa keluar dari penjara ini. Karena itu, jika Jenkins benar-benar memiliki rencana kabur, Leo siap bergabung dan membantunya. Sesampainya di dalam sel, Jenkins langsung mengeluarkan tabung kecil yang disembunyikannya. Karena Dennis dikenal sebagai ketua tahanan politik yang jujur dan dapat dipercaya, Jenkins memutuskan menitipkan uang tersebut kepadanya dengan cara menyelipkannya saat makan siang. Dennis kemudian menggosongkan sebuah bungkus pasta gigi. Uang itu kemudian dimasukkan ke dalamnya, lalu bagian ujungnya disegel kembali menggunakan cairan malam yang dipanaskan hingga meleleh sehingga tampak seperti masih baru. He was royalty. Setelah 23 hari berlalu,
Jenkins terus memutar otak dan menghasilkan ratusan ide untuk melarikan diri dari penjara. Selama waktu itu, hampir setiap malam ia mengamati lubang kunci di pintu selnya. Dari pengamatan tersebut, akhirnya muncul sebuah gagasan membuat kunci duplikat yang bentuknya menyerupai kunci asli. Saat waktu mandi tiba, Jenkins langsung menyampaikan ide itu kepada Leo. Namun ketika Jenkins menjelaskan rencananya untuk membuat kunci duplikat dari kayu, Leo sempat meragukannya. Menurutnya kayu akan mudah patah, dan itulah alasan mengapa kunci pada umumnya dibuat dari logam. Meskipun begitu, Jenkins yang dikenal cerdas memiliki pendapat yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa jika kayu dipotong dan dibentuk mengikuti arah serat yang tepat, kemungkinan besar kunci tersebut tidak akan mudah patah. Tanpa membuang waktu, mereka segera menjalankan rencana. Untuk mengetahui bentuk kunci asli, Leo sengaja membuat keributan agar kepala sipir datang menghampirinya. Sementara itu, Jenkins yang berada di dekat sana memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamati kunci dari jarak dekat. You both can find yourself. Then place them. Setelah kembali ke sel, Jenkins langsung membuat sketsa berdasarkan apa yang telah dilihatnya. Namun karena ia membutuhkan sudut pandang yang lebih lengkap, agar bentuk kunci bisa tergambar secara menyeluruh, ia harus mencari kesempatan lain untuk mengamati kunci itu dari dekat. Tujuannya agar sketsa yang dibuat benar-benar akurat dan presisi. Setelah merasa perhitungannya sudah matang, Jenkins yang bekerja di bengkel kayu mulai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari beberapa potong kayu yang cocok sebagai bahan pembuatan kunci duplikat. Jenkins kemudian menyelundupkan potongan kayu itu dan menyembunyikannya di bawah botol minumnya. Ia dibuat sangat tegang karena kepala penjara selalu memeriksa setiap botol minuman para narapidana setelah mereka selesai bekerja. Beruntung rencananya berhasil. Jenkins sukses menyelundupkan kayu, lem, dan amplas ke dalam selnya. Sejak saat itu, setiap malam ia leluasa mengerjakan kunci duplikat berdasarkan sketsa yang telah dibuatnya. Agar tidak ditemukan petugas, kunci tersebut ia sembunyikan di dalam penutup lampu yang berada di atas selnya. Setelah beberapa malam bekerja tanpa henti, akhirnya Jenkins berhasil menyelesaikan kunci yang diharapkannya dan mulai melakukan uji coba untuk membuktikan keakuratannya. Jenkins sempat merasa senang karena kunci itu bekerja dengan baik. Namun kegembiraannya tidak berlangsung lama. Ia baru menyadari bahwa masih ada pintu lapis baja lain yang juga harus dibuka. Artinya ia harus mengulang seluruh proses dari awal dan membuat kunci baru dengan usaha yang sama seperti sebelumnya. Proses itu menghabiskan waktu hampir 30 hari. Tepat 100 hari sejak pertama kali masuk penjara, Jenkins akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menguji kunci tersebut. Kesempatan itu datang saat seluruh narapidana mengikuti kegiatan Jumat bersih. Karena pintu lapis baja hanya bisa dibuka dari luar, inilah satu-satunya momen bagi Jenkins untuk menguji apakah kunci buatannya benar-benar akurat. Dan hasilnya ia berhasil membuka pintu lapis baja itu. Namun tanpa sengaja, kunci kayunya patah tepat ketika seorang penjaga mulai mendekat. Karena patahan kunci masih tersangkut di dalam lubang kunci, Jenkins tidak punya pilihan selain berusaha mengeluarkannya secepat mungkin. Setelah mereka kembali ke sel, ketegangan kembali memuncak. Kepala sipir menyadari bahwa salah satu pintu lapis baja berada dalam kondisi sedikit terbuka. Beruntung sipir tersebut tidak menaruh curiga sedikit pun dan langsung menutup kembali pintu itu. Beberapa waktu kemudian, tibalah hari kunjungan. Pada momen inilah Jenkins dan Leo mulai melihat sebuah peluang baru yang ternyata sangat menentukan bagi kelanjutan rencana pelarian mereka.
Di sisi lain, Leo semakin tidak sabar untuk segera bebas. Ia terus memikirkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Selain harus berpisah darinya, sang anak juga sering menjadi sasaran ejekan karena dianggap sebagai anak seorang pengkhianat. Saat hari kunjungan tiba, sempat terjadi ketegangan ketika kepala sipir menyudahi waktu kunjungan lebih cepat dari biasanya. Namun dari kejadian itu, mereka justru mendapatkan ide baru untuk melanjutkan rencana pelarian. Karena pintu lapis baja hanya bisa dibuka dari sisi luar, mereka mencoba menggunakan benang jahit untuk membawa kunci menuju lubang kunci dari dalam sel. Sayangnya cara tersebut tidak berhasil. Meski kunci bisa diarahkan ke lubang kunci, mereka tetap tidak mampu memutarnya karena posisi pintu terlalu jauh untuk dijangkau dari jendela sel yang berada di sampingnya. Saat itulah ketika Leo sedang memegang sebuah sapu, muncul ide brilian di benaknya. Ia menyadari bahwa gagang sapu kayu bisa digunakan untuk menjangkau lubang kunci yang berada di luar jangkauan tangan mereka. Kini mereka hanya perlu mencari cara agar kunci yang berada di ujung gagang sapu itu bisa diputar dengan tepat. Beberapa waktu kemudian, saat bekerja di bengkel kayu, Jenkins secara tidak sengaja melihat sebuah mekanisme yang cara kerjanya mirip dengan pedal sepeda. Dari situlah ia mendapatkan inspirasi. Dengan cepat, Jenkins membuat sebuah engsel sederhana pada ujung gagang sapu agar kunci dapat bergerak dan diputar dari jarak jauh. Setelah alat tersebut selesai dibuat, mereka pun tidak sabar untuk mengujinya. Dan ketika malam tiba, uji coba pertama akhirnya dimulai. Saat rencana itu berhasil, Jenkins yang berada di dalam sel langsung panik. Kepanikan itu membuatnya tanpa sengaja menjatuhkan kunci dari gagang sapu yang sedang digunakan. Melihat kesempatan tersebut, Jenkins segera memikirkan cara untuk mengambil kembali kunci itu. Tidak lama kemudian, ia teringat permen karet yang selalu ia simpan. Dengan cerdik, permen karet itu digunakan sebagai perekat untuk menempel dan mengangkat kunci yang terjatuh. Keesokan paginya, Jenkins langsung menceritakan keberhasilannya kepada Leo dan Stephen. Keduanya, terutama Leo, tampaknya tidak percaya dengan apa yang berhasil dilakukan oleh Jenkins. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Jenkins kemudian mengubur hasil percobaannya di area kebun penjara. Uji coba itu pun dinyatakan berhasil. Kini mereka hanya membutuhkan informasi mengenai area di sekitar penjara, atau setidaknya peta sederhana yang bisa membantu menyusun jalur pelarian. Karena penjara tersebut berada tepat di samping jalan raya, Jenkins meminta bantuan seorang narapidana asal Afrika untuk mengambil koran bekas yang dibuang dan menukarnya dengan 2 bungkus rokok. Pada hari ke-296, Jenkins akhirnya berhasil menduplikasi hampir seluruh kunci penting di penjara itu. Malam harinya, ia dan Leo memulai tahap berikutnya. Mereka menyusun selimut di atas ranjang agar terlihat seolah-olah masih ada orang yang sedang tidur di dalam sel. Setelah semuanya siap, mereka mulai menjalankan rencana pelarian sekaligus menguji seluruh kunci duplikat yang telah dibuat. Saat itu para penjaga sedang asik membaca koran sambil mendengarkan musik. Namun tiba-tiba penjaga keluar dari ruangannya untuk melakukan pemeriksaan rutin. Jenkins dan Leo pun bergerak cepat, bersembunyi di sebuah lemari penyimpanan yang berada tepat di bawah tangga. Karena pintu lemari itu tidak memiliki pegangan dari dalam, Leo hanya mengandalkan sebuah mur kecil untuk menahan pintunya agar tidak terbuka. Beruntung penjaga sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka dan langsung naik ke lantai atas untuk melakukan pemeriksaan. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Jenkins dan Leo untuk keluar dari persembunyian lalu melanjutkan uji coba seluruh kunci duplikat yang telah mereka buat. Usaha Jenkins akhirnya membuahkan hasil. Satu persatu pintu berhasil dibuka menggunakan kunci hasil duplikasi. Namun ketika penjaga mulai kembali berpatroli, Jenkins masih belum bisa menutup pintu terakhir yang baru saja ia buka. Melihat situasi semakin berbahaya, Leo segera menarik Jenkins masuk kembali ke dalam lemari penyimpanan. Mereka pun bersembunyi sambil menahan napas menunggu penjaga berlalu. Tidak lama setelah itu, penjaga melihat tetesan keringat yang jatuh ke lantai. Momen itu membuat situasi menjadi sangat menegangkan. Namun beruntung ia tidak terlalu mempedulikannya dan akhirnya kembali melanjutkan tugasnya. Setelah keadaan aman, mereka pun berhasil kembali ke dalam sel. Sesampainya di sel, Jenkins memisahkan satu kunci yang patah dan dianggap gagal.
Kunci tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah cangkir dengan rencana akan dibuang keesokan harinya. Namun tidak disangka, kepala penjara tiba-tiba mengadakan inspeksi mendadak. Seluruh kamar tahanan diperiksa dan barang-barang milik Jenkins pun diacak hingga berantakan. Saat pemeriksaan berlangsung, kepala penjara menemukan sebuah benda aneh yang terlihat cukup mencurigakan. Ketika ditanya benda apa itu, Jenkins dengan tenang mengklaim bahwa benda tersebut hanyalah alat untuk meletakkan foto. Jawaban itu terdengar cukup meyakinkan hingga kepala penjara mempercayainya. Hari ke-404, dokter penjara menyarankan Jenkins untuk menjalankan operasi pencabutan gigi. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Jenkins untuk mengamati pintu kedua terakhir yang ternyata menggunakan tombol otomatis sebagai sistem pembukanya. Saat berada di dekat pintu masuk utama, Jenkins juga melihat sebuah menara penjaga baru yang masih dalam tahap pembangunan. Ia pun menyadari bahwa mereka harus segera melarikan diri sebelum menara tersebut selesai dibangun dan memperketat pengawasan. Karena tidak ingin kabur serang diri, Jenkins mengajak Dennis dan para tahanan lainnya untuk ikut bergabung. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah berhasil membuat cukup banyak kunci duplikat yang dapat membuka sekitar 15 pintu berbeda yang menjadi penghalang menuju kebebasan. Come on. We tried. Mengetahui Jenkins sedang membutuhkan bantuan, Dennis pun berinisiatif menciptakan pengalihan. Ia sengaja merusak lampu di dalam selnya agar menarik perhatian para penjaga. Tepat ketika seorang penjaga sudah berada di depan ruang penyimpanan, terdengar teriakan Dennis yang meminta bantuan. Mau tidak mau, penjaga itu segera bergegas naik ke lantai atas untuk memeriksa keadaan. Tidak ingin membuang kesempatan, Jenkins dan yang lainnya langsung bergerak. Mereka membuka satu persatu pintu yang menghalangi jalan hingga akhirnya tiba di depan pintu otomatis yang hanya bisa dibuka menggunakan tombol khusus. Setelah memastikan keadaan aman dari pengawasan penjaga, mereka melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama kemudian, mereka dihadang oleh sebuah pintu yang tidak bisa dibuka oleh satu kunci duplikat yang telah ia buat. Situasi itu membuat Leo mulai khawatir. Untuk membantunya, Leo mencoba menekan dan menggoyangkan kunci saat digunakan. Cara itu akhirnya berhasil, dan mereka pun dapat melewati pintu tersebut. Setelah berhasil melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya tiba di pintu terakhir yang menjadi akses keluar dari penjara. Namun masalah baru kembali muncul. Dari sekian banyak kunci yang mereka bawa, tidak ada satupun yang mampu membuka pintu terakhir itu. Di saat harapan mulai memudar, Leo menemukan titik lemah pada pintu tersebut. Ia pun memutuskan untuk mencongkel pasak kayunya menggunakan sebuah obeng. Suara yang ditimbulkan ternyata cukup keras dan sempat membuat Jenkins panik. Meskipun begitu, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil ketika pasak kayu tersebut berhasil dilepas dan pintu pun terbuka. Di saat-saat terakhir sebelum keluar, Jenkins yang ingin semuanya berjalan sempurna menyempatkan diri membersihkan serpian kayu di bawah pintu. Ia berharap hal itu bisa mengurangi kemungkinan timbulnya kecurigaan setelah mereka pergi. Kini kebebasan sudah berada di depan mata, hanya beberapa meter lagi menuju batas luar penjara. Namun mereka masih harus menghadapi rintangan terakhir, yaitu penjaga menara bersenjata yang tidak akan ragu menembak jika melihat para tahanan melarikan diri. Menyadari bahwa menunggu terlalu lama hanya akan memperbesar resiko ketahuan, ketiganya akhirnya memutuskan untuk segera bergerak dan mengambil kesempatan yang ada sebelum semuanya terlambat. Dengan tenang dan tanpa menunjukkan rasa gugup sedikit pun, Jenkins mulai berjalan keluar dari area penjara. Di belakangnya, Stephen dan Leo mengikuti dengan hati-hati. Setelah melewati berbagai rintangan yang nyaris menggagalkan rencana mereka, ketiganya akhirnya berhasil keluar dari penjara. Sedikit demi sedikit, jarak antara mereka dan penjara semakin jauh. Setelah merasa cukup aman,
Mereka mencari kendaraan untuk melanjutkan pelarian. Ketiganya kemudian meminta bantuan seorang supir taksi agar bersedia mengantar mereka menjauh dari daerah tersebut. Awalnya sang sopir tampak ragu. Ia mengira Jenkin dan teman-temannya adalah orang-orang yang selama ini kerap merendahkan kaumnya. Namun setelah berbincang singkat dan melihat sosok Jenkin, sopir itu akhirnya luluh dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam taksi. Get in, get in. Keesokan paginya, petugas penjara mulai menjalankan rutinitas seperti biasa dengan membuka satu persatu sel tahanan. Namun mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika Jenkin dan kedua rekannya tak kunjung muncul. Saat sel mereka diperiksa, barulah seluruh petugas menyadari bahwa ketiganya telah berhasil melarikan diri. Rencana yang disusun selama berbulan-bulan akhirnya sukses tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Film ini diangkat dari kisah nyata pelarian 3 aktivis dari penjara Pretoria, salah satu penjara dengan sistem keamanan paling ketat pada masanya. Hingga pada akhirnya film pun berakhir.